Kecil sih, tapi sakit banget. Duh, kayaknya pas ya buat menggambarkan kondisi yang satu ini. Yes, cantengan. Saking sakitnya nih, boro-boro beraktivitas kayak biasa. Jalan aja susah kalau kenanya di kaki. Nah, kamu pernah nggak ngalamin ini? Kalau pernah, mungkin kamu penasaran. Apaan sih sebenarnya penyebabnya? Ada yang bilang gara-gara diabetes ya? Waduh, berarti bahaya dong. Sabar, daripada buru-buru narik kesimpulan dan jadi panik sendiri, mending langsung aja yuk kita bahas apa penyebab cantengan dan gimana sih cara mengatasi sekaligus mencegahnya terjadi lagi. Tonton video ini sampai selesai ya, jangan sampai ada informasi yang kelewat. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kalau bisa diartikan, cantengan adalah tumbuhnya salah satu sisi kuku atau ujung kuku ke arah dalam kulit dan menekan jaringan kulit serta daging yang ada di sekitarnya. Bayangin aja, tumbuhnya ke arah dalam kulit bahkan daging. Jadi nggak heran kan bisa bikin sakit banget? Itu tuh area kuku dan kulit di sekitarnya juga bisa bengkak, terus mengeras, bahkan terlihat kemerahan dan ada penumpukan cairan gitu. Mungkin jarang yang tahu ya, tapi sebenarnya cantengan ini bisa terjadi karena kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele. Contohnya apa sih? Yang pertama nih, motong kuku terlalu pendek. Terus yang kedua, sering pakai sepatu ataupun kaos kaki yang terlalu ketat atau super sempit. Yang ketiga, ngalamin cedera di bagian pojok kuku, misalnya gara-gara kesandung atau tertimpa benda berat. Terus yang keempat, jarang menjaga kebersihan kaki. Siapa nih yang jarang ganti kaos kaki? Atau padahal kaki lagi basah karena keringetan banyak, tapi langsung aja tuh pakai sepatu. Nah, perilaku ini termasuk perilaku yang tidak menjaga kebersihan kaki dengan baik loh ya. Kebiasaan-kebiasaan ini walaupun kelihatannya sepele, tapi itu bisa mendorong salah satu sisi kuku atau ujung kuku tumbuh ke arah dalam daging di area kuku tersebut. Paling seringnya sih terjadi di area jempol ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa timbul di kuku yang lain. Tapi ya, meskipun kamu merasa sering melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, ya nggak serta-merta juga kamu pasti bakal langsung kena cantengan sih. Umumnya, cantengan ini resikonya bakal lebih tinggi nih pada orang-orang yang misalkan berusia 40-50 tahun, atau menderita kondisi medis yang bikin aliran darah terganggu kayak diabetes yang nggak terkontrol. Terus punya kondisi medis yang bikin kaki mudah berkeringat, misalnya hiperhidrosis, atau punya profesi yang bisa membuat kuku mendapat tekanan berulang, seperti atlet sepak bola misalnya. Tapi ingat, cantengan tetap beresiko terjadi pada siapapun, jadi jangan sampai abai dan waspadai pemicu-pemicunya ya. Ya emang sih cantengan bukan termasuk kondisi medis yang bisa dibilang darurat ataupun berbahaya, tapi lain cerita kalau cantengan ini nggak diobati dengan cara yang tepat, karena gejala-gejalanya bisa aja memburuk, bahkan hingga menimbulkan infeksi dan sampai perlu dioperasi loh. Jadi jangan dianggap sepele, dan kalau kamu menderita cantengan, ya mending segera diobati dengan cara yang tepat, jangan sembarangan. Kalau misalkan gejalanya masih tergolong ringan, kamu boleh deh coba menangani cantengan sendiri aja di rumah. Caranya gini, yang pertama, rutin bersihkan kaki dengan air dan sabun. Terus yang kedua, rendam kaki di air hangat atau bisa juga dengan air garam, minimal selama 15-20 menit sebanyak 3-4 kali sehari. Terus kamu bisa angkat tuh bagian ujung kuku yang tumbuh ke dalam secara perlahan, lalu diganjal dengan gumpalan kecil dari kapas atau kasa yang diganti tiap hari. Atau sekarang banyak juga tuh dijual bantalan kecil-kecil buat kuku yang cantengan. Terus yang gak kalah penting, kamu juga perlu menjaga kaki agar tetap kering, serta jangan gunakan alas kaki dan kaos kaki yang terlalu ketat. Terus gunakan alas kaki dengan ujung terbuka supaya lebih nyaman. Kayak misalkan sendal, itu biar kukunya juga nggak dapat tekanan berlebih gitu. Terus jika perlu, kamu juga bisa mengonsumsi obat pereda nyeri. Contohnya ibuprofen ataupun paracetamol. Tapi ingat, sebaiknya sesuai dengan resep dokter ya, biar lebih aman dan tentunya efektif juga. Nah, kalau belum sempat keluar rumah, atau misalkan ya gara-gara sakit kamu belum sempat untuk berobat ke dokter, sekarang udah bisa nih beli obat yang diresepkan oleh dokter lewat fasilitas telemedicine seperti aplikasi Halo Dokter. Jadi, kamu cek dulu sama dokternya, terus sampaikan semua keluhan yang kamu rasakan. Nanti habis dokternya berhasil menganalisis keparahan cantengan yang kamu alami, kamu bakalan diresepkan obat yang sesuai. Habis itu tinggal kamu beli obatnya di fitur Halo Shop yang ada di aplikasi Halo Dokter juga. Terus nanti obatnya bakalan langsung diantar ke rumah kamu kurang dari 1 jam aja. Kalaupun dokter menilai ini nggak bisa nih diobatin di rumah alias butuh tindakan medis tertentu oleh tenaga medis, maka kamu bisa juga buat janji temu langsung di fasilitas kesehatan terdekat dari rumah kamu lewat aplikasi ini juga. Gimana? Praktis banget kan? Nah, buat nyobain mainan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai ya.
Oke, sekarang kalau kamu udah melakukan berbagai hal tadi, tapi ternyata gejala cantengan belum juga membaik nih, atau malahan muncul tanda-tanda infeksi seperti ada nanah, atau kulitnya terasa hangat dan memerah, nah itu jangan ditunda-tunda lagi ya, segera periksakan diri ke dokter. Apalagi kalau kamu punya riwayat diabetes yang belum terkontrol mungkin ya. Nah, begitu gejala cantengan muncul, saran saya langsung aja segera ditangani dengan dokter. Dokter mungkin akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi cantengan kamu dan juga meredakan keluhan yang dialami seperti nyeri dan ketidaknyamanan maupun infeksi yang terjadi. Terus kalaupun memang tindakan pembedahan dibutuhkan, maka bisa dilakukan tuh pada sebagian atau seluruh kuku tergantung seberapa parah cantengan yang kamu alami. Setelah operasi berhasil dilakukan, kuku yang dicabut sebagian umumnya dapat tumbuh kembali dalam beberapa bulan. Sedangkan kalau kukunya dicabut seluruhnya, maka mungkin akan butuh waktu lebih lama tuh, bisa sampai 1 tahun untuk tumbuh kembali. Tentunya dengan perawatan dan higienetis yang baik ya. Jadi pesan saya, kalau nggak mau mengalami cantengan, upayakan untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutin di awal tadi ya. Oh ya, selain diabetes, kalau kamu punya kondisi seperti kuku kaki yang tumbuhnya melengkung atau misalkan terlalu tebal, saran saya, kamu perlu kontrol ke dokter secara berkala juga nih. Soalnya kondisi kuku kayak gini itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya cantengan. Oke deh, itu tadi penjelasan seputar cantengan yang perlu kamu ketahui. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi lebih bisa memperhatikan kebersihan dan kesehatan kuku ya. Selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau kamu punya saran atau ide, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kamu yang selalu mau up to date sama beragam informasi kesehatan, langsung aja subscribe channel YouTube Alo Dokter dan nyalain lambang lonceng notifikasinya. See you in the next video. Jangan lupa untuk hidup sehat bersama Alo Dokter.